Rumah adat Tulo adalah salah satu contoh arsitektur tradisional Tiongkok yang unik dan menarik. Tulo secara harfiah berarti tanah berbenteng, yang mengacu pada bangunan-bangunan besar yang biasanya terletak di daerah pegunungan Fujian, Tiongkok. Rumah-rumah ini dibangun dengan menggunakan tanah liat dan batu, dan memiliki bentuk bundar atau persegi panjang. Tulo awalnya dibangun pada abad ke-12 oleh keluarga-keluarga besar di wilayah tersebut untuk melindungi diri dari serangan musuh dan bencana alam. Tulo memiliki banyak fitur yang menarik, seperti dinding-dinding yang tebal dan tahan banting, tangga spiral yang tersembunyi, dan jendela-jendela yang dipasang tinggi di dinding. Hal yang paling menarik adalah bahwa rumah-rumah ini dapat menampung hingga 800 orang dalam satu waktu. Di dalamnya, terdapat beberapa lantai dengan banyak kamar, dapur, dan ruang-ruang komunal. Para penghuninya hidup secara komunal, dan semua kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi di dalam rumah tersebut. Hingga saat ini, banyak rumah adat Tulo yang masih berdiri kokoh dan menjadi tempat tinggal bagi orang-orang di daerah tersebut. Ciri-ciri yang dapat dikaitkan dengan kecerdasan bervariasi tergantung pada definisi dan pendekatan yang digunakan untuk mengukur atau mendefinisikan kecerdasan. Namun, beberapa ciri umum yang dikaitkan dengan orang yang dianggap cerdas antara lain, orang yang cerdas cenderung memiliki kemampuan untuk memahami dan menguasai informasi baru dengan cepat. Orang yang cerdas cenderung memiliki kemampuan untuk berpikir logis dan menganalisis masalah dengan baik. Orang yang cerdas cenderung memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang kreatif dan inovatif. Orang yang cerdas cenderung memiliki kemampuan untuk mengingat informasi dan menggunakannya secara efektif. Orang yang cerdas cenderung memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Orang yang cerdas cenderung memiliki kemampuan untuk membuka pikiran mereka dan terbuka terhadap pengalaman baru. Orang yang cerdas cenderung tertarik pada topik yang kompleks dan menantang secara intelektual. Orang yang cerdas cenderung memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan memecahkan masalah di lingkungan yang dinamis. Secara umum, sayuran bayam bisa dihangatkan ulang dengan aman dan tidak ada masalah kesehatan yang terkait dengan memanaskan kembali sayuran bayam. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memanaskan kembali sayuran bayam agar tetap aman dan bergizi. Bayam mengandung nitrat alami yang dapat berubah menjadi senyawa beracun yang disebut nitrit jika disimpan pada suhu yang tepat dan terkena bakteri tertentu. Jika bayam sudah dimasak dan disimpan dalam lemari es selama lebih dari 2 hari, nitratnya bisa berubah menjadi nitrit. Dan memanaskan ulang bayam tersebut dapat meningkatkan risiko terpapar senyawa beracun tersebut. Oleh karena itu, jika ingin memanaskan ulang bayam, sebaiknya dimasak terlebih dahulu dengan benar. Lalu disimpan dalam lemari es dan tidak lebih dari 2 hari. Ketika memanaskan ulang, pastikan untuk memanaskan hingga suhu yang aman dan pastikan sudah dipanaskan sepenuhnya. Hindari menghangatkan ulang berkali-kali. Untuk menjaga kualitas gizi bayam, hindari mengolah bayam dengan suhu yang terlalu tinggi atau terlalu lama. Pampers adalah merek populer dari produk popok sekali pakai untuk bayi. Isi di dalam pamper terdiri dari beberapa komponen yang berfungsi untuk menyerap dan menahan air, serta menjaga bayi tetap kering. Berikut adalah beberapa komponen umum yang mungkin ada di dalam pamper. Pertama adalah bahan luar. Pamper umumnya terbuat dari bahan plastik yang tahan air di bagian luar untuk mencegah kebocoran. Kedua, bagian penyerap. Di dalam pamper terdapat bahan penyerap seperti polimer superabsorben yang mampu menyerap dan mengikat cairan seperti urin agar bayi tetap kering. Polimer ini dapat menahan cairan dalam bentuk gel. Bagian ketiga adalah lapisan dalam. Pamper memiliki lapisan dalam yang lembut dan nyaman untuk menjaga kulit bayi tetap kering dan mengurangi risiko ruam popok. Bagian berikutnya yaitu elastisitas dan perekat. Pamper dilengkapi dengan perekat elastis atau perekat fleksibel di sisi-sisinya yang memungkinkan popok untuk menyesuaikan ukurannya dengan tubuh bayi dan memberikan perlindungan yang lebih baik. Bunga Wijaya Kusuma adalah tanaman berjenis sukulen dengan daun yang panjang dan memiliki bentuk zigzag layaknya seperti tulang ikan. Tanaman Wijaya Kusuma mulai populer dan berasal dari Kabupaten Cilacap. Tanaman ini juga bisa ditemui dan dapat hidup dengan mudah pada daerah yang mempunyai iklim sedang hingga tropis. Dalam sejarahnya, Wijaya Kusuma merupakan salah satu bunga yang unik dan langka. Bunga ini juga dikenal dengan nama lain yang disebut juga sebagai bunga kejayaan. Selain itu juga terdapat beberapa mitos dan fakta yang beredar dari Wijaya Kusuma. Bunga ini memiliki mitos bahwa siapa yang berhasil memiliki dan menanam bunga ini maka keluarganya akan mendapatkan keberuntungan. Mitos terus juga semakin diperkuat bahwa bunga ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan raja-raja dari kerajaan Majapahit di masa lampau. Seorang calon raja yang baru haruslah memetik bunga ini yang mekar sebelum naik tahta untuk mendapatkan kejayaan bagi kerajaannya di kemudian hari. Bila suatu kerajaan ditumbuhi oleh bunga Wijaya Kusuma, maka kerajaan tersebut dipandang sebagai kerajaan yang makmur.
Simbol gerakan tangan yang diangkat ke depan yang sering dihubungkan dengan Nazi adalah salam Hitler atau salam Nazi. Gerakan ini dikenal sebagai Sieg Heil, yang berarti hidup kemenangan dalam bahasa Jerman. Adolf Hitler, pemimpin partai Nazi Jerman, menggunakan salam ini sebagai tanda penghormatan dan kesetiaan kepada ideologi Nazi. Salah satu teori mengenai asal-usul salam ini menyebutkan bahwa Hitler terinspirasi oleh gerakan serupa yang dilakukan dalam opera Jerman pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Selain itu, beberapa sumber juga menyatakan bahwa gerakan tangan yang diangkat ke depan tersebut mengacu pada bentuk salam Romawi kuno yang dikenal sebagai sal. Salah satu tujuan Hitler dalam menggunakan salam ini adalah untuk menciptakan simbol yang memperkuat persatuan dan kesetiaan terhadap rezim Nazi. Salam tersebut digunakan secara luas dalam pertemuan politik Nazi, rapat umum, dan acara-acara yang melibatkan para anggota partai Nazi. Hal ini juga digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan dukungan dan penghormatan kepada Hitler secara pribadi. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang rumah tradisional Minangkabau. Rumah tradisional Minangkabau dikenal dengan nama rumah gadang, yang berarti rumah besar dalam bahasa Minangkabau. Rumah gadang memiliki atap berbentuk seperti tanduk kerbau yang melengkung ke atas, yang disebut gonjong. Atap yang unik ini merupakan salah satu ciri khas yang paling dikenal dari arsitektur Minangkabau. Rumah gadang dibangun dengan konstruksi yang mengesankan karena tidak menggunakan paku atau sekrup dalam proses pembangunannya. Rumah ini dirancang dengan sistem konstruksi tradisional bernama rangkiang, di mana elemen struktural yang besar dihubungkan dengan pasak dan alur yang saling terkait. Rumah gadang memiliki tepian atau serambi terbuka di bagian depan dan belakang. Tepian ini sering digunakan sebagai tempat berkumpul dan bersantai oleh anggota keluarga serta tamu. Fungsi tepian juga membantu menjaga suhu di dalam rumah tetap sejuk di tengah iklim panas Sumatera Barat. Rumah gadang merupakan rumah tangga matrilineal, di mana garis keturunan dan kepemilikan harta warisan diwariskan melalui jalur ibu. Werpek MotoGP, yang juga dikenal sebagai letter suite atau racing suite, adalah peralatan penting bagi pembalap MotoGP. Werpek dirancang secara khusus untuk memberikan perlindungan maksimal dan performa yang optimal selama balapan. Berikut adalah beberapa fitur canggih yang umumnya dimiliki oleh Werpek MotoGP. 1. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Werpek MotoGP terbuat dari kulit sapi atau bahan sintetis yang sangat kuat dan tahan lama. Bahan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan terbaik terhadap benturan, gesekan, dan aus. 2. Dilengkapi dengan perlindungan tambahan. Werpek MotoGP dilengkapi dengan perlindungan tambahan seperti pelindung bahu, siku, dan lutut yang terbuat dari bahan kuat seperti karbon fiber. Perlindungan ini membantu mengurangi dampak cedera pada bagian tubuh yang rentan saat kecelakaan. 3. Terdapat sistem perlindungan terintegrasi. Sensor yang terhubung ke sepeda motor memonitor gerakan dan kecelakaan potensial, dan saat terdeteksi risiko tinggi, airbag akan mengembang secara otomatis untuk melindungi tubuh pembalap. Mesin bowling adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk mengatur pin bowling, mendeteksi pin yang telah terjatuh, dan menghitung skor dalam permainan bowling. Berikut adalah penjelasan umum tentang bagaimana mesin bowling bekerja. Mesin bowling dilengkapi dengan pemindai pin yang terletak di depan pin deck. Pemindai ini menggunakan sensor optik atau teknologi sejenis lainnya untuk mendeteksi posisi dan jumlah pin yang masih berdiri setelah pelemparan bola. Pemain menggulirkan bola bowling menuju pin deck. Ketika bola melewati pin deck, sensor tekanan dapat terpicu untuk mendeteksi jika bola menyentuh pin atau tidak. Jika pemindai pin mendeteksi bahwa pin telah terjatuh, mesin bowling akan mengaktifkan mekanisme pengambilan pin. Biasanya, ada dua mekanisme yang digunakan, yaitu string pin setter dan pin setter mekanis. String pin setter menggunakan tali untuk mengangkat pin yang terjatuh, sedangkan pin setter mekanis menggunakan lengan mekanis untuk mengambil pin. Setelah pin yang terjatuh diambil, mesin bowling akan menyusun ulang pin yang masih berdiri menggunakan mekanisme penyusunan ulang. Pin yang diambil akan ditempatkan kembali di atas pin deck sesuai dengan pola tertentu. Bintang dalam bendera Amerika melambangkan 50 negara bagian yang membentuk Amerika Serikat. Setiap bintang mewakili satu negara bagian, sedangkan garis-garis merah dan putih melambangkan 13 koloni asli yang memproklamirkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1776. 13 koloni asli yang memproklamirkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1776 adalah Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, dan Georgia. Koloni-koloni ini terletak di wilayah timur Laut Amerika Utara dan di sepanjang pantai Atlantik. Mereka didirikan oleh para imigran Inggris pada abad ke-17 dan awal abad ke-18. Koloni-koloni ini memiliki perbedaan dalam hal agama, budaya, dan ekonomi. Tetapi mereka bersatu dalam perjuangan untuk memproklamirkan kemerdekaan dari Inggris dan membentuk negara Amerika Serikat. Bendera Amerika juga dikenal sebagai Stars and Stripes atau Old Glory.
Apakah anjing akan mati jika makan coklat? Benar, anjing dapat sakit dan bahkan mati jika mereka makan coklat. Coklat mengandung zat yang disebut theobromine, yang tidak dapat dicerna dengan baik oleh sistem pencernaan anjing. Theobromine dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, jantung, dan ginjal anjing dan dapat menyebabkan kejang, muntah, diare, dan bahkan kematian. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menjauhkan coklat dari jangkauan anjing Anda. Theobromine adalah senyawa kimia yang ditemukan dalam biji kakao dan teh. Ini adalah alkaloid yang mirip dengan kafein dan memiliki efek stimulan pada sistem saraf pusat. Theobromine juga memiliki efek diuretik dan vasodilator. Meskipun theobromine dapat memiliki manfaat kesehatan tertentu, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan efek samping seperti sakit kepala, mual, dan kejang. Medusa adalah salah satu sosok dalam mitologi Yunani yang paling terkenal. Dia digambarkan sebagai seorang wanita cantik dengan rambut yang terjalin dari ular-ular hidup dan memiliki kemampuan untuk mengubah siapapun yang menatap matanya menjadi batu. Menurut mitologi, Medusa awalnya adalah seorang gadis yang sangat cantik. Dia adalah salah satu dari 3 gorgon, yakni para makhluk betina yang memiliki kepala berbentuk ular. Versi mitologi yang paling terkenal mengisahkan bahwa Medusa adalah seorang pelindung kuil Dewi Athena, dan Athena sangat marah ketika Poseidon, dewa laut, memperkosanya di kuil tersebut. Sebagai hukuman, Athena mengubah rambut Medusa menjadi ular dan memberikannya kekuatan untuk mengubah orang menjadi batu dengan tatapannya. Medusa kemudian dianggap sebagai monster dan menjadi target berbagai pahlawan mitologi yang ingin membuktikan keberanian mereka. Medusa kemudian dianggap sebagai monster dan menjadi target berbagai pahlawan mitologi yang ingin membuktikan keberanian mereka. Salah satu pahlawan terkenal yang menghadapi Medusa adalah Perseus. Dengan bantuan dewa-dewa dan berbagai artefak magis, Perseus berhasil membunuh Medusa dengan memotong kepalanya. Ketika kepala Medusa dipenggal, darahnya yang keluar berubah menjadi ular-ular berbisa. Kepala Medusa yang dipenggal memiliki kekuatan yang luar biasa. Perseus menggunakan kepalanya untuk mengubah musuhnya menjadi batu dan melindunginya dari berbagai ancaman. Kepala Medusa akhirnya diberikan kepada dewa Hermes dan digunakan oleh Athena yang memasangnya pada perisai dan armornya, yang kemudian dikenal sebagai Aegis. Cerita Medusa mengandung banyak interpretasi simbolis. Salah satunya adalah bahwa dia merupakan perwujudan dari kekuatan feminin yang mengerikan dan mematikan. Pada umumnya, pesawat akan menyimpan bahan bakar pada bagian sisi sayap. Hanya beberapa pesawat saja yang menyimpannya pada sisi badan dan ekor pesawat. Ada beberapa alasan tentunya. Pertama, tangki bahan bakar pada bagian sisi sayap akan membantu mengurangi tekanan pada pangkal sayap pesawat ketika lepas landas. Saat pesawat mengangkat ribuan bahkan ratusan ton beban ke udara, tekanan menjadi lebih kuat pada bagian sayap. Sayap akan bengkok ke atas dan tidak berfungsi dengan baik, bahkan hancur total. Untuk mencegah hal ini terjadi, sayap pesawat diisi bahan bakar yang membuatnya menjadi lebih padat dan berat, sehingga menekan resiko bengkok pada bagian sayap. Alasan kedua yaitu untuk mengurangi beban yang ada pada badan pesawat, sehingga dapat mengurangi tekanan pada pangkal sayap pesawat. Alasan terakhir, bahan bakar disimpan pada bagian sisi sayap untuk menjaga gravitasi pesawat agar tetap pada posisinya. Jika semuanya disimpan di badan atau di ekor pesawat, pusat gravitasi akan berubah seiring dengan penggunaannya, sehingga dapat mengakibatkan pergeseran posisi titik pusat gravitasi dan dapat mengacaukan stabilitas pesawat. Dewa Ra adalah salah satu dewa utama dalam agama Mesir kuno. Ia adalah dewa matahari dan dianggap sebagai pencipta dan pemelihara kehidupan. Ra sering digambarkan sebagai manusia dengan kepala elang yang mengenakan cakram matahari di kepala atau sebagai elang yang mengenakan cakram matahari di atas kepalanya. Dia dianggap sebagai dewa tertinggi dalam panteon Mesir kuno. Sementara itu, Dewa Horus adalah dewa pelindung Mesir yang berhubungan erat dengan kekuatan kerajaan dan para raja Mesir. Horus sering digambarkan sebagai manusia dengan kepala elang atau sebagai elang. Salah satu mitos terkenal mengenai Horus adalah pertempurannya melawan Set, saudara tiri yang membunuh ayahnya, Osiris, dan merampas tahtanya. Setelah mengalahkan Set, Horus menjadi raja Mesir dan mewarisi tahta ayahnya. Malaikat serap, alias serafim dalam kitab Nasrani dan Yahudi, atau disebut sarufiyun atau musarifin dalam Islam adalah malaikat penjaga. Pekerjaan utamanya adalah menjaga tahta milik Tuhan atau malaikat penjaga arsy dalam Islam. Mereka bertasbih terus-menerus, tanpa henti memuji Allah sebagai Sang Maha Suci.
Video tersebut adalah hasil pencitraan 3 dimensi dari pendeskripsian seraphim berdasarkan kitab Yahudi dan Nasrani. Anies pun mengaku punya jurus naturalisasi sungai. Hal ini berbeda dengan normalisasi sungai versi Menteri Basuki. Pertama, untuk normalisasi sungai, Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan warga dengan menggusur warga di bantaran sungai. Membangun dinding sungai dengan beton agar tidak longsor. Badan sungai dikeruk, diperdalam, dan diperlebar. Betonisasi akan membawa air secepat mungkin ke laut karena tidak ada tanaman. Nah, sementara naturalisasi versi Anies Baswedan, dia akan menggeser permukiman warga masih di area sekitar bantaran sungai. Memasang bronjong batu kali untuk turap di pinggir kali dan bukan beton. Menanami bantaran sungai dengan tanaman dan organisme sungai. Dan mengembalikan bentuk sungai ke kondisi alami. Meliak diuk bak ular, tampang melintang bervariasi, dan ditumbuhi tanaman lebat sebagai habitat organisme. Berikut adalah garis besar proses pengolahan bulu domba menjadi benang wol. Pertama, pemotongan bulu. Domba dipotong bulunya secara hati-hati oleh seorang ahli penggembala atau tukang gondol. Bulu yang dipotong harus bersih dan bebas dari kotoran hewan, atau benda asing lainnya. Kedua, sortir dan klasifikasi. Bulu domba kemudian disortir dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan jenisnya. Bulu dengan karakteristik yang serupa dikelompokkan bersama untuk memudahkan proses selanjutnya. Ketiga, pencucian. Bulu yang telah dipotong akan dicuci untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan zat-zat lain yang melekat. Proses pencucian menggunakan air dan deterjen khusus yang lembut agar tidak merusak serat bulu. Keempat, pengeringan. Setelah dicuci, bulu domba dikeringkan dengan cara dijemur atau menggunakan mesin pengering. Pengeringan yang baik penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur pada bulu. Kelima, tahap karding. Tahap karding melibatkan menjalin serat-serat bulu yang acak menjadi serat yang lebih teratur dan sejajar. 6. Penjalinan. Serat-serat bulu yang telah dikardet kemudian dipenjalin menjadi bentuk yang lebih halus dan padat. Ini dilakukan melalui proses yang disebut penjalinan, di mana serat-serat bulu dilewati melalui roda penjalinan yang berputar dengan kecepatan tinggi. Ketujuh, pencelupan. Benang wol yang dihasilkan dari penjalinan dapat dicelup ke dalam larutan pewarna untuk memberikan warna yang diinginkan. Proses pencelupan dapat melibatkan penggunaan pewarna alami atau sintetis, tergantung pada preferensi produsen atau kebutuhan pasar. Ketujuh, penggulungan dan pengemasan. Benang wol yang telah selesai diproduksi digulung menjadi bobin atau gulungan yang siap untuk digunakan. Mereka kemudian dikemas dalam kemasan yang sesuai untuk distribusi dan penjualan. Setelah benang wol selesai diproduksi, mereka dapat digunakan dalam berbagai industri tekstil untuk membuat pakaian, aksesoris, dan produk-produk lainnya. Pembuatan segel surat atau stempel tradisional Jepang. Stempel tradisional Jepang dikenal sebagai hanko atau inkan. Hanko merupakan alat yang digunakan untuk mencetak cap atau tanda tangan pada dokumen penting. Bahan yang paling umum digunakan adalah kayu, seperti cemara. Seorang pengrajin stempel atau hankoya akan menggunakan alat pahat kecil yang disebut mokuin untuk memahat desain atau karakter yang diinginkan pada permukaan kayu. Setelah selesai dibuat, hanko tradisional siap digunakan. Untuk menggunakan hanko, mata stempel direndam dalam tinta dan kemudian ditekan dengan hati-hati pada permukaan dokumen. Hanko merupakan bagian penting dalam budaya dan tradisi Jepang dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk bisnis, administrasi, dan seni. Prince Rupert's Drop adalah fenomena fisika yang terjadi saat menjatuhkan tetes kaca yang terbuat dari kaca borosilikat ke dalam air. Ketika tetes kaca terbentuk, bagian ujungnya mendingin secara cepat dan keras sementara bagian dalam tetap panas dan cair. Hasilnya, tetes kaca memiliki bentuk unik. Yang menarik dari Prince Rupert's Drop adalah kekuatan struktur yang luar biasa. Meskipun ekor tetes kaca sangat rapuh dan dapat dengan mudah pecah, bagian kepala tetes kaca sangat tahan terhadap tekanan dan kekuatan. Jika ekor tetes kaca pecah, energi tegangan yang tersimpan dalam struktur akan menyebabkan seluruh tetes kaca hancur menjadi serpihan kecil dengan ledakan yang sangat kuat.
Ular derik juga dikenal sebagai ular berbisa atau ular berkepala mirip elang, menghasilkan suara melalui struktur khusus yang disebut ekor gemeretak atau ekor derik. Ekor gemeretak ini terdiri dari serangkaian sisik kaku yang saling terkunci. Ketika ular derik menggerakkan otot-otot tubuhnya dengan cepat, sisik-sisik ini bergetar dan saling bergesekan, menghasilkan suara berderik atau gemeretak yang khas. Prosesnya mirip dengan cara kita menggosokkan jari kita di sepanjang gigi sisir atau garpu untuk menghasilkan suara derik. Namun, pada ular derik, gerakan otot yang cepat menyebabkan ekor gemeretak bergetar dengan kecepatan tinggi, menghasilkan suara yang lebih keras. Ular derik menggunakan suara derik ini sebagai peringatan atau penghalang untuk mengusir atau mengintimidasi pemangsa. Apakah benar kamera Leica dibuat manual atau handmade? Ya, benar. Kamera Leica dikenal dengan proses pembuatannya yang dilakukan secara manual atau handmade. Leica adalah merek kamera yang berasal dari Jerman dan dikenal sejak lama karena kualitas pembuatan dan performa optiknya yang luar biasa. Setiap kamera Leica diproduksi dengan ketelitian yang tinggi dan melalui banyak tahap pengujian dan perakitan yang dilakukan oleh para pengrajin terampil. Banyak bagian kamera, seperti bodi, lensa, dan mekanisme pengoperasian, dibuat secara manual dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Pembuatan kamera Leica yang manual ini menciptakan perasaan khusus dan karakteristik unik pada setiap kamera yang dihasilkan. Hal ini juga berkontribusi pada harga yang relatif tinggi dari kamera Leica dibandingkan dengan kamera lainnya yang diproduksi secara massal.